Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lestari Lababa, Ayu Arum Azahra, dan saya sendiri Yesi Putri Sejati. Di sini kita akan membahas mengenai teori belajar Donald A. Norman. Materi pertama yang kita akan bahas adalah siapa sih itu Donald A. Norman? Donald A. Norman lahir pada tahun 1935. Beliau adalah seorang profesor psikologi pada University of California, San Diego. Beliau juga menjabat sebagai direktur pada Institusi for Cognitive Science dan pimpinan disiplin program doktoral di Cognitive Science. Norman menerima gelar kesarjanaannya dari Massachusetts Institute of Technology dalam bidang Electrical Engineering pada tahun 1957. Beliau menerima gelar masternya dalam bidang Electrical Engineering pada tahun 1959 dan gelar doktornya diperoleh dari institusi yang sama dalam bidang psikologi matematika pada tahun 1962. Kemudian Norman menjadi dosen dan seorang peneliti di Harvard University pada tahun 1963. Kemudian beliau bergabung pada sebuah fakultas di University of California, San Diego, di mana dia sejak saat itu berada. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai teori belajar Donald A. Norman. Norman digolongkan sebagai salah satu tokoh dalam teori kognitif dengan spesialisasi sebagai tokoh information processing psikologi. Ada teori belajar Norman tentang belajar yang diungkapkan dalam buku An Introduction to Theories of Learning. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada hukum pembelajaran atau the law of learning, yaitu pemikirannya tentang belajar yang terwujud dalam 3 hukum. Semuanya menekankan pada causal hubungan antara tindakan dan hasil. Di antaranya ada hukum hubungan sebab akibat, the law of causal relationship, hukum belajar sebab akibat atau the law of causal learning, hukum umpan balik informasi atau the law of information feedback. Kemudian ada cara pembelajaran atau modes of learning. Di antaranya ada attraction atau pertumbuhan, structuring atau penyusunan, tuning atau penyelarasan, learning by analogy atau pembelajaran dalam analogi. Kemudian ada memori. Hampir semua aktivitas manusia selalu melibatkan aspek ingatan. Oleh karena itu, ingatan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses kognitif manusia. Sementara itu, menurut Norman bahwa terdapat 3 hal yang harus dikelola untuk mengingat dengan sukses, yaitu ada akuisisi, retensi, dan mengingat kembali atau retrieval. Ada juga memori menurut Olson dan Hegnan yang terbagi menjadi 3, yaitu ada sensory memory, kemudian short term memory, kemudian long term memory. Cognitive engineering merupakan suatu bidang yang mengambil kenyataan dari ilmu pengetahuan kognitif dan diaplikasikan pada teknologi modern. Dari sini, menurut Norman, setelah melakukan berbagai studi kasus, bahwa kesalahan tidak pada kesalahan manusia, akan tetapi pada desain peralatan yang dioperasikan. Sehingga dia mengklaim bahwa kesalahan tidak pada kesalahan operator, tetapi pada sistemnya. Ketertarikan Norman pada cognitive engineering ini mengeluarkan buku yang berjudul The Psychology of Everyday Things pada 1988. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Teori belajar Norman merupakan kelompok teori kognitif dan sebagai representasi dari psikologis dengan pendekatan proses informasi. Sebelumnya, kajian-kajian kognitif dipandang sebagai sesuatu yang misterius dan tidak mungkin akan dapat dikaji secara ilmiah. Namun dengan keberadaan teori proses informasi ini memberikan kepercayaan bahwa tidak benar kognitif sebagai sesuatu yang misterius. Pendekatan proses informasi khususnya ditampilkan oleh Norman mendorong sintesa sejumlah sifat manusia. Sebagai contoh, Norman menekankan faktanya bahwa hasil tingkah laku manusia dari hasil interaksi dari kondisi arus stimulus, memori yang didapat dari pengalaman masa lalu, emosi, kepercayaan, sikap, pengaruh sosial, dan budaya, sehingga menimbulkan kehadiran manusia, yaitu laki-laki. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.